Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan Official Gen. Insyaallah pada perjumpaan kali ini kita akan membahas surat Quran surat Al-Ghasyiyah yang berarti hari pembalasan, yang terdiri dari 26 ayat, tergolong surat-surat Makkiyah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya hanya sampai ayat ke-16, ayat ke-17 dan seterusnya insyaallah pada kesempatan yang lain. Baiklah, kita awali dengan membacakan surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dawrid. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Li sya'biha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Ayat 2. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Ayat 3. Bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Ayat 5. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Ayat 7. Dan yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ayat 8. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam surga yang tinggi. Ayat 11. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Ayat 12. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ayat 13. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ayat 14. Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Dan ayat 15. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ayat 16. Dan permadani yang terhampar. Ya. Jadi ayat pertama dari surat Al-Ghasyiyah ini didahului oleh Allah dengan suatu pertanyaan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, ya, tentang sudah datangkah kepadamu, ya, maksudnya kepadamu itu kepada Muhammad, ya, tentang berita hari pembalasan. Tentu saja Allah sudah tahu apakah Nabi Muhammad sudah tahu atau belum, karena Nabi Muhammad itu kalau belum dikasih tahu Allah, tentulah Nabi Muhammad tidak mengetahui. Di sini diawali dengan pertanyaan ini menurut saya kira-kira dalam rangka kesantunan atau kesopanan atau keramah tamahan dari Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW. Jadi dari sini saya kira bisa kita ambil pelajaran atau ibrah, ya, bahwa kalau kita ingin mengetahui sesuatu atau ingin menanyakan sesuatu, ada baiknya diawali dengan pertanyaan. Misalnya di jalan, ya, kita mencari suatu alamat atau mencari suatu rumah atau suatu gedung, ya, kita akan bertanya pada orang yang kita jumpai. Ada baiknya kita awali dengan suatu pertanyaan, bolehkah bertanya atau boleh bertanya, karena kalau kita langsung bertanya bisa saja orang tersebut tidak siap dan dia bisa saja memberikan respon yang kurang baik, ya. Bisa saja dia tidak mau menjawab, atau dia mengatakan kok bertanya sama saya, katanya, atau dan sebagainya. Bisa saja jadi kita malah tidak tercapai maksud kita. Tetapi kalau kita awal dengan perkataan misalnya bolehkah bertanya, biasanya orang tersebut walaupun dia tidak berminat untuk ditanyai atau tidak siap, dia akan membolehkan. Oh, silakan. Dia akan lebih siap untuk memberikan jawaban.
Nah, jadi ini dalam rangka kesantunan, karena keramah tamahan kita, karena kesantunan kita, jadi dia memberikan respon yang baik. Insya Allah apa yang kita tanyakan akan diberi jawaban secara tepat dan kita tidak tersesatkan. Itu menurut saya. Di ayat kedua di sini dikatakan bahwa banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Jadi banyak muka yang tunduk terhina ya, karena bekerja keras, kepayahan. Jadi bekerja, jadi kira-kira maksudnya berusaha keras ya, sampai ada lelah ya, kepayahan, tapi apa yang dia inginkan tidak tercapai. Artinya dia menginginkan meninggalkan atau melarikan atau menuju ke arah yang sudah ditetapkan, itu mereka ditetapkan memasuki atau mengarah kepada tempat yang sangat panas, yaitu api neraka. Jadi mereka berusaha keras ya, menggapai-gapai ya, sehingga kelelahan dan tidak berhasil untuk melepaskan diri dari arah yang terarah ya. Mereka diarahkan ke arah yang sangat api yang sangat panas, tidak neraka, karena semacam mereka sudah didesain atau katakanlah semacam sudah di remote control. Apapun upaya mereka ya, tidak akan bisa lari dari apa arah atau lajur yang mengarahkan mereka ke api neraka, sehingga mereka tunduk terhina ya, malu ya, karena tidak berhasil ya. Dengan kepayahan itu ya bisa saja ya mereka jadi lapar, haus ya. Haus, tapi air yang ada adalah air yang sumbernya dari yang sangat panas, yaitu sumbernya dari neraka, sehingga kalau diminum tidak menghilangkan haus ya, jadi malah menambah haus dan juga menambah penderitaan di mulut atau di tenggorokan. Kemudian makanan yang tersedia juga makanan yang dari pohon yang berduri. Bila dimakan tidak menghilangkan lapar, ya, tidak mengenyangkan, juga tidak menambah tenaga. Jadi kalau dimakan malah menimbulkan masalah baru ya, nyangkut di tenggorokan dan sebagainya, sehingga menambah penderitaan. Jadi itulah gambaran bahwa mereka kehidupannya sangat sangat menderita, sangat susah, karena ulah mereka selama di dunia ya, amal kebaikannya tidak lebih banyak daripada amal keburukannya. Jadi lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Selanjutnya di ayat 8 digambarkan tentang kehidupan di surga ya. Dikatakan banyak muka pada itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya ya, karena usahanya selama di dunia ya, karena dari tangan-tangannya, dari karya-karyanya ya banyak membuahkan kebaikan, mengerjakan amal-amal soleh ya, sehingga menjadikan kehidupan orang lebih baik ya, sehingga apa yang dia kerjakan, dia usahakan itu dari tangan-tangan itu menjadikan amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Jadi kebaikannya lebih banyak, sehingga mereka menikmati kehidupan surga ya, dalam surga yang tinggi. Surga itu kenikmatan yang tinggi, yang full, yang maksimal ya. Di sana tidak terdengar perkataan yang tidak berguna, tidak ada keluh kesah di sana ya. Tidak ada yang menggerutu, tidak ada yang curhat ya. Tidak ada yang menceritakan kesusahannya. Di sana semua terdengar berita-berita yang menyenangkan, yang menggembirakan. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, ada mata air yang mengalir. Di mata air yang mengalir, yang menyenangkan, enak dipandang, mengalir. Bukan air yang tidak mengalir, itu namanya bukan air yang buntu, tapi mengalir. Ada tahta-tahta yang ditinggikan, ada tahta-tahta, kedudukan-kedudukan yang ditinggikan. Yang mana di dunia ini tahta-tahta ini hanya orang-orang tertentu yang bisa ya. Hanya kalangan elit ya, raja, menteri, jenderal dan sebagainya. Nah, di akhirat nanti kita yang tidak merasakan bagaimana nikmat yang tahta-tahta atau kedudukan tinggi, kita dapat merasakan ya.
disediakan tahta yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang terhormat, dan gelas-gelas yang terletak dekat, gelas-gelas yang siap. Kalau kita ingin minum, ya sudah langsung bisa kita nikmati. Bantal-bantal sandaran yang tersusun, bantal-bantal ya, yang sandaran yang tersusun. Jadi untuk apa? Menghilangkan apa? Untuk apa? Menikmati kehidupan ya. Jadi apa? Relax, santai, nikmat gitu ya. Dan permadani yang terhampar. Jadi permadani yang terhampar. Jadi kalau kita mau berguling-guling, bergeleta atau apa saja yang itu ada ya, didapat di sana. Jadi betul-betul tergambar suatu kehidupan yang menyenangkan, yang nikmat ya, yang mana kenikmatan itu yang kita dapatkan, insya Allah ya kita dapatkan, atau orang yang banyak amalnya ya, kebaikannya ya, akan melakukan balasan surga. Itu kenikmatan di surga itu didapatkan tanpa proses, didapatkan dengan cara automatically, dengan sendirinya ya. Apabila kita ingin itu ada. Itulah kenikmatan yang ada di surga, yang kenikmatannya tidak menjenuhkan, tidak membosankan ya, tidak melelahkan. Kenikmatannya abadi. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dari surat Al-Ghasiyah ayat 1 sampai ayat 16 ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di lain waktu kita lanjutkan dengan ayat 17 dan seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.